Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takrim wal ihtiram, pujian sanjungan untuk semua pengurus Skuter Fans Club Padang. Dan ini luar biasa, saudara kita Indra Yunaldi sebagai ketua umum. Mungkin kalau yang sering ke pasar kenal beliau ini ya. Kemudian kawan-kawan semua, dan juga ada dari IMI saya lihat semua tokoh-tokoh yang hadir ini luar biasa, alhamdulillah. Nah, waktu kita ada 15 menit untuk bercerita, 5 menit untuk berdoa. Kita pakai doa ya sebelum ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Surat Al-Imran. Maka dengan nikmat Allah kalian jadi bersaudara. Maka sekarang ada nikmat Allah itu Vespa. Vespa ini punya sebuah kendaraan transportasi yang bersejarah di Indonesia ini, luar biasa. Dan Vespa ini bukan barang murah. Adik saya beli Vespa di kampung, mungkin orang kampung belum tahu, dibelinya Vespa 9 juta. Dibawanya ke Bandung, ditawar orang 30 lebih. Orang di kampung belum tahu mungkin harga Vespa segitu. Dibawa ke Bandung, dari Karayo, orang Panggaleh ya. Nah, ini DP modal barunya juga 30 lebih. Jadi Vespa ini sekarang barang antik dan barang mahal. Nah, luar biasa ya. Fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Jadikan seluruh nikmat yang kita punya untuk ajang persaudaraan, untuk ajang silaturahim, untuk ajang mendekatkan diri sesama kita, untuk ajang saling membangun kesan sesama kita. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah berikan nikmat itu, isyarat dari Allah, jadikan itu untuk membangun persaudaraan. Jangan jadikan nikmat untuk berpecah belah. Yang dapat nikmat jadi sombong kepada yang lain, yang dapat nikmat mengabaikan yang lain. Maka kadang-kadang padahal hidup ini berganti-ganti. Nikmat itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Hari itu dipergilir-gilirkan di antara manusia. Grup Vespa ini luar biasa. Sudah beberapa kali saya dengar dari orang-orang yang bagian dari grup Vespa. Tadi saya dengar ketua bercerita Vespanya mati di jalan. Terus datang saja seseorang yang bawa Vespa langsung berhenti dan langsung membantu. Dan saya juga dengar saudara kita ada pensiunan tentara Ajokutar, berhenti Vespanya di air tawar, susah, datang saja orang membantu. Begitu luar biasanya orang Vespa ini ya. Nah, ini luar biasa ya. Artinya apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awunnya luar biasa ini ya. Ini mungkin sulit kita jumpai dari komunitas yang lain. Orang Vespa ini nggak kenal, bahkan mungkin belum jumpa, yang nampak sama ada Vespa yang dikendarai sedang butuh bantuan. Berarti apa? Ternyata kendaraan Vespa ini bisa menjalin hati kita, bisa menjadi ajang persatuan kita. Ini luar biasa nih. Fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Kemudian jadikanlah segala sesuatu itu untuk membangun persaudaraan. Maka untuk itu kawan-kawan, bapak-bapak, saudara, maka jadikanlah bangunlah terus persaudaraan Vespa ini. Kemudian ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadikan semua hal persatuan kita, kesatuan kita, komunitas kita untuk
alal birri wat taqwa, untuk menunjang kebaikan dan ketakwaan. Maka saya dengar tadi programnya luar biasa, yaitu bagi-bagi bantuan kepada veteran, ya. Saya ini memang luar biasa ya. Orang-orang veteran itu mesti diberikan perhatian. Mesti kan diberikan perhatian. Kenapa? Karena mereka yang membangun Indonesia, memerdekakan Indonesia ini. Ini mungkin luput dari kita-kita, tapi orang Pespa tidak lupa. Orang Pespa berpikiran, itu bentuk artinya apa? Kualitas pemikiran komunitas Pespa. Ya, jadi artinya mereka tentu saja berbasis sejarah, berbasis tinjauan dan berbagai hal. Nah, untuk itu sudah dirahmati Allah, maka kita mesti sesama kita juga Pespa dengan komunitas lain. Apa kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh komunitas Pespa diberitahu pada yang lain, supaya yang lain juga tergerak untuk melakukan hal itu. Kemudian bapak-bapak, saudara, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, saya ingin menceritakan sebuah kisah supaya kita ini tetap bersatu. Yang pertama, sedang jemaah, ada dulu seorang musafir berjalan pakai onta, bukan pakai Vespa. Nah, ini dia. Oh, dia bersafar. Fasiru fil ard, berjalanlah kalian di muka bumi. Bawa Vespamu, jalan. Bawa kendaraanmu, jalan. Lihat, perhatikan, lakukan perjalanan-perjalanan. Tapi orang ini pakai onta. Ketika dia sampai di suatu tempat, dia sampai mendekati kota Madinah. Sebelum di pinggir kota Madinah ada sebuah kebun, maka dia karena panasnya padang pasir, berkeringat, dia haus dan lapar, dia berhenti di kebun itu. Maka dia tiduran di pokok kurma, dipeganglah tali onta. Namun karena capek tertidur, lepas tali onta yang dipegangnya, lepas tali onta itu. Dan ontanya pun namanya onta. Ya, inilah beda onta dengan Vespa. Kalau Vespa diam saja, kecuali ada yang mencuri. Nah, kalau Vespa kalau mahal gini banyak peminatnya. Tapi kalau onta lepas talinya, jalan dia. Maka dimakannya kebun orang itu oleh onta tadi. Poranda kebun orang. Datang si pemilik kebun. Ketika datang si pemilik kebun, dilihatnya ada onta yang memporak-porandakan kebunnya, langsung dia marah, dilempari dengan batu. Dengan teriakan-teriakan, disepaklah orang yang tertidur tadi, terbangun. Kemudian dia lihat ontanya dilempari, dia marah, jangan, nanti mati ontaku. Bagaimana aku akan pulang? Akhirnya terjadi perkelahian. Terjadi perkelahian, maka singkat cerita, terbunuhlah pemilik kebun oleh si pemilik onta. Ya, akhirnya datang keluarga si pemilik kebun, ditangkap orang ini, diserahkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Waktu itu yang jadi Khalifah Umar bin Khattab, diserahkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Diserahkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ketika itu dihukum orang ini, dibawa ke tempat pemancingan, hukum pancung, kisos. Hukum kisos itu penerapannya, orangnya setengah sujud, jongkok seperti orang dari duduk mau sujud, setengah. Kenapa? Karena dia nanti akan dipancung dari tengkuk, ditepas dari atas, dari sini. Tetapi jadi kalau kisos dari sini, tidak dari sini, ya. Kenapa? Karena ini saya komentari sedikit, supaya di sini ada saraf yang menghilangkan rasa sakit. Ini hikmah hukum Islam. Kalau di sini saraf yang menghilangkan rasa sakit, di sini lama menderita sakit. Tapi kalau sini langsung hilang rasa sakitnya. Jadi kalau bapak-bapak nanti bunuh ayam, sembelih ayam, jangan dirobah pula. Jangan di sini pula. Ya, ini gara-gara dengar kajian Ustaz Jel ini. Ya, kisos. Ayam tidak pernah bunuh orang. Ayam dari depan. Nah, sidang jemaah rahmati Allah, ketika itu tunggu dulu, kata orang ini. Tunggu, saya minta tangguh 3 hari. Kenapa? Karena saya menyimpan harta anak yatim di kebun saya, tidak ada yang tahu. Harta fakir miskin saya simpan. Kalau saya dibunuh, ini akan nggak sampai ke tangan mereka. Izinkan aku 3 hari pulang balik, mengambil barang itu, saya bagikan kepada fakir miskin dan anak yatim, saya balik lagi. Umar belum tentu langsung percaya. Kata Umar, siapa yang menjaminmu? Maka ketika itu tidak ada yang bisa jamin, nggak kenal dengan dia.
Maka ketika itu menunjuklah salah seorang di mereka, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat terkenal, sahabat nomor 1 yang paling zuhud. Maka ketika itu Umar heran, Abu Dzar, engkau menjamin dia? Iya. Kau kenal dia? Saya nggak kenal. Kenapa kau berani menjamin? Karena aku lihat dia orang baik. Tapi kau yakin dia ini kalau dia tidak balik apa risikonya? Iya, aku yang dikisos, aku yang akan dibunuh, aku yang dieksekusi. Kau siap? Siap. Dijamin. Pergi orang itu 3 hari, dinego oleh istrinya nggak usah balik segala macam. Yang Abu Dzar juga didemo oleh istrinya di rumah. Ngapain menjamin orang, resikonya kita yang dibunuh segala macam. Singkat cerita sampai hari ketiga. Sehingga ke hari ketiga sudah mau ini belum ya? Hari ketiga mau akan dipancung Abu Dzar, terdengar suara dari ujung. Kata anak muda, tunggu, aku datang. Maka Abu Dzar diselamatkan dan dia langsung duduk di TKP tempat kisos. Bapak-bapak, kalau ada yang pergi umroh ke Jeddah, di Jeddah itu ada masjid kisos. Tanya saja semua orang, mau jalan ke masjid kisos. Setiap habis Jumat ada yang dipancung di situ. Jadi kalau kita pengen lihat orang dipancung gitu. Tapi biasanya habis lihat orang dipancung itu trauma seminggu nggak makan-makan. Ya, ketika itu senantiasa rahmati Allah, kata orang ini langsung ambil posisi, minta maaf sama Abu Dzar, pamitan, ambil posisi jongkok. Ketika pedang akan diayun, kata Umar, tunggu dulu. Kenapa kau balik, nak? Anak muda, kenapa kau balik? Kau kan sudah pergi. Kau bisa kabur, ini kan kematian, kenapa kau balik? Jawab dia, wahai khalifah, aku sudah berjanji untuk balik. Aku khawatir kalau aku tidak balik, maka orang-orang akan mengatakan sudah hilang sifat menepati janji pada umat Muhammad. Saya tidak mau nama umat Muhammad kotor gara-gara saya. Maka saya tebus dengan kematian saya. Kemudian ketika itu, Abu Dzar, kenapa kau mau menjaminnya? Kata dia, wahai umat khalifah, saya juga seperti dia. Kalau aku tidak mau menjaminnya, orang-orang akan mengatakan sudah hilang sifat peduli pada umat Muhammad. Maka aku berani bertaruh dengan nyawaku menjamin dia. Yang ketiga, ketika kata Umar, sudah lanjut pancung. Ketika akan dipancung, berteriak korban penuntut, keluarga korban. Katanya, tunggu wahai khalifah, ada apa? Saya memaafkan dia, nggak usah dia dipancung. Heran khalifah, kenapa kalian maafkan dia? Padahal kalau nggak dipancung bisa bayar diat itu puluhan miliar. Tapi saya maafkan dia, kenapa? Karena saya khawatir kalau saya tidak memaafkan dia, orang-orang akan mengatakan sudah hilang sifat pemaaf pada umat Muhammad. 3 sifat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk komunitas skuter. Yaitu pertama, tadi saya dengar programnya, yaitu sifat komitmen dengan jiwa-jiwa umat Muhammad SAW. Yaitu yang kedua, sifat peduli, ada kegiatan-kegiatan sosial yang luar biasa, kemudian saling berbagi, saling bantu-membantu, ini sifat peduli. Kemudian sedang jemaah rahmati Allah, yang ketiga, sifat pemaaf. Anak skuter, ketua PKDP, ketua AMBO, ya. Nah, yang ketiga, sifat pemaaf. Kita komunitas skuter itu biasa di jalanan, ya. Ya, kita komunitas skuter itu biasa di jalanan, biasa berkomunikasi, berinteraksi dengan semua orang. Maka penting sifat pemaaf. Maka penting sifat peduli dan sifat pemaaf. Mungkin ini juga bisa kita dalami pemaknaannya. Dan mudah-mudahan skuter ini tetap berjaya. Insya Allah kita pimpin doa, ya. Tinggal berapa menit? 5 menit? 6 menit. Ya, jadi mudah-mudahan kita terus jadikan nikmat Allah skuter ini untuk persaudaraan. Fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Yang kedua, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Maka kalau
generasi skuter berjalan, terdengar azan di masjid, skuternya belok ke halaman masjid. Ya. Kemudian yang ketiga tadi sifat apa namanya, konsisten dengan prinsip-prinsip akhlak Nabi Muhammad, kemudian menepati janji, kemudian peduli, kemudian pemaaf. Mudah-mudahan ini menjadi karakter kawan-kawan kita di skuter ya. Selamat dengan kawan skuter, semoga berjaya di bawah pimpinan Ketua Indra Yunaldi ya.